Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nandaleri dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Saya berasal dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika bisnis dan profesi, yaitu mengenai materi teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengantar kontraktualisme. Perkembangan dalam teori etika berbasis tindakan yang memiliki daya tarik intuitif yang cukup banyak disebut sebagai kontraktualisme atau pendekatan kontraktarian. Secara historis, ini terkait dengan gagasan dalam teori politik tentang kontrak sosial. Maksud ketika diterapkan pada negara atau bangsa adalah menggunakan gagasan bahwa organisasi sosial didirikan atas kesepakatan antar warga negara. Perjanjian ini mungkin tidak berasal dari peristiwa tertentu, tetapi dapat dilihat sebagai kesepakatan yang tersirat. Misalnya untuk menerima kepemimpinan raja atau elit penguasa untuk menjaga ketertiban sosial. Jika kita menerapkan ini pada situasi lain, kita memiliki gagasan bahwa kewajiban moral didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Maka gagasan kontrak meskipun mungkin tidak dalam kerangka hukum. Pengantar kontraktualisme ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, teori etika berbasis tindakan. Yang kedua, teori permainan berbasis matematis. Yang ketiga, gagasan yang dikembangkan oleh John Brown. Selanjutnya yaitu teori kontrak sosial dalam konteks bisnis. Model kontrak sosial dapat diterapkan dari jarak jauh. Maka perlu sebuah proses yang mempertahankan ukuran kebebasan yang sesuai saat mencapai sistem moral yang diterapkan. Nah, secara khusus hal berikut seperti yang pertama yaitu norma universal. Norma universal ini merupakan penerimaan beberapa fitur yang diakui secara universal dari sistem moral yang harus tercermin dalam kontrak sosial. Yang kedua yaitu mekanisme. Mekanisme ini digunakan untuk mencapai, meninjau, dan memperbaharui perjanjian. Mekanisme ini juga digunakan untuk mencapai kesepakatan di batas-batas kelompok yang berbeda atau dalam kasus keanggotaan banyak kelompok. Yang terakhir yaitu cara menghadapi perbedaan. Nah, cara menghadapi perbedaan di sini yaitu dalam kekuatan dan pengaruh anggota kelompok. Selanjutnya yaitu teori kontrak sosial integratif. Tanggapan khas Barat terhadap ketegangan antara etika universal dan situasional adalah pengembangan model integratif yang memadukan keduanya. Teori kontrak sosial integratif ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu hypernorm. Hypernorm ini yang pertama yaitu kebebasan pribadi, partisipasi politik, penjelasan dan persetujuan, kepemilikan properti, hak untuk hidup, keamanan kesejahteraan fisik, dan martabat yang sama untuk setiap orang. Selanjutnya yaitu kontrak sosial makro. Kontrak sosial makro ini terdiri atas 4. Yang pertama yaitu komunitas ekonomi lokal diberi ruang bebas moral untuk menghasilkan norma-norma etika bagi anggotanya melalui kontrak sosial mikro. Yang kedua, kontrak sosial mikro yang menghasilkan norma harus didasarkan pada persetujuan dengan hak mutlak untuk keluar. Yang ketiga, agar menjadi wajib bagi anggota komunitas, norma kontrak sosial mikro harus sesuai dengan hypernorm. Yang terakhir yaitu aturan prioritas yang sesuai dengan aturan di atas harus digunakan untuk menyelesaikan konflik di antara norma kontrak sosial mikro yang saling bersaing dan eksklusif. Yang selanjutnya yaitu kontrak sosial mikro. Di dalam kontrak sosial mikro ini ada beberapa urutan komunitas ekonomi yang membuat kontrak sosial mikro. Yang pertama yaitu kelompok informal dalam organisasi. Yang kedua, kelompok formal dalam organisasi. Yang ketiga, perusahaan. Yang keempat, industri. Yang kelima, asosiasi profesional. Yang keenam, organisasi nasional. Yang ketujuh, organisasi internasional. Dan yang terakhir, negara. Selanjutnya, ada beberapa contoh norma tertentu. Yang pertama yaitu jangan berbohong di dalam sebuah kontrak. Yang kedua, jangan memutuskan kontrak. Yang ketiga, sediakan tempat kerja yang aman.
Yang keempat, berikan preferensi pekerjaan pada staf lokal. Dan yang terakhir yaitu berikan preferensi kontrak kepada pemasok lokal. Ya, yang terakhir yaitu adanya aturan prioritas yang disarankan dalam membuat sebuah kontrak. Yang pertama yaitu transaksi hanya dalam satu komunitas yang tidak memiliki efek merugikan yang signifikan pada manusia atau komunitas lain. Harus diatur oleh norma komunitas tuan rumah. Yang kedua, norma-norma komunitas untuk menyelesaikan prioritas harus diterapkan sepanjang tidak menimbulkan dampak kerugian yang signifikan terhadap manusia atau komunitas lain. Yang ketiga, semakin luas atau lebih global komunitas yang menjadi sumber norma, semakin besar prioritas yang harus diberikan kepada norma tersebut. Yang keempat, norma yang penting untuk pemeliharaan lingkungan ekonomi tempat terjadinya transaksi harus memiliki prioritas di atas norma yang berpotensi merusak lingkungan tersebut. Yang kelima, jika banyak norma yang saling bertentangan dilibatkan, pola konsistensi di antara norma-norma alternatif memberikan dasar untuk pembuatan prioritas. Yang terakhir yaitu norma yang terdefinisi dengan baik biasanya harus memiliki prioritas di atas norma yang lebih umum dan kurang tepat. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai teori kontrak sosial. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.